adik-adik Sekolah Minggu GKPS Resort Cililitan. Apa kabarnya? Puji Tuhan luar biasa ya. Sama seperti minggu ini adalah minggu Letare. Jadi kita tetap harus bersukacita. Ibadah pagi ini dilayani dari guru-guru Sekolah Minggu GKPS Lubang Buaya bersama Kak Kris, Kak Triana, Bang Ronald, dan pemusik kita ada Kak Esther. Mari kita buka ibadah kita dengan mengangkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Siapa? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami bisa berkumpul pagi ini dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya kami dapat memuliakan dan memuji nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami satukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk mendengarkan Dasatita, mari kita angkat pujian dengan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong-bohong itu dosa, bohong-bohong itu dosa, bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Hati-hati ya gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin.
ini diambil dari titah kedua. Bunyinya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Artinya adik-adik, kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya. Jangan berbakti dan melakukan penyembahan kepada berhala. Jangan menyembah dan memohon berkat atau perlindungan dari benda apapun serta kuasa apapun, sebab tidak mampu mendatangkan apa-apa bagi kita. Hanya Allah yang menjamin keselamatan dan Dialah sumber berkat. Amin. Mari adik-adik, kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian dengan lagu "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, karena pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, jadikan kami anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Bapa. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa baik kan? Bagaimana yang dari Cililitan, Lubang Buaya, Cipayung, dan Cibubur? Sehat semua kan? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua persiapkan Alkitabnya. Sudah adik-adik? Mari kita membaca Alkitab kita. Matius 26 ayatnya yang ke-57 sampai dengan ke-67. Yesus di hadapan mahkamah agama.
Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Adik-adik, setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dibawa kepada imam besar yang bernama Kayafas. Dia didudukkan di tengah-tengah ahli-ahli Taurat dan imam-imam besar lainnya. Mereka semua memberikan saksi-saksi palsu, saksi-saksi dusta kepada Yesus, agar Tuhan Yesus dihukum mati. Padahal semua itu tidak ada yang terbukti. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, kemana larinya semua murid-murid Yesus? Mereka semua ketakutan. Tuhan Yesus hanya berdiam diri, tidak menjawab semua saksi-saksi dusta mereka. Sampai mereka mengatakan, "Bukankah orang itu mengatakan dia dapat menghancurkan bait suci dan bisa membangunnya di dalam 3 hari?" Tapi Tuhan Yesus tetap diam, karena semua itu adalah saksi dusta, adik-adik. Akhirnya mereka capek mengatakan saksi-saksi dusta kepada Tuhan Yesus. Akhirnya mereka mengatakan, "Demi Allah yang hidup, bukankah engkau adalah Mesias, Anak Allah?" Di situ Tuhan Yesus menjawab, adik-adik. Di ayatnya yang ke-64, Tuhan Yesus menjawab, adik-adik, "Engkau telah mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia
duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan akan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam-imam besar itu menjadi berang adik-adik, menjadi marah. Mereka mensobek-sobek baju Tuhan Yesus. Mereka memukul Tuhan Yesus. Dan mereka mengatakan, dia menistakan Tuhan. Dan tidak ada ampun lagi pada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan saksi-saksi dusta yang tidak masuk akal. Di sini adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita tidak berbohong, supaya kita tidak berkata-kata yang tidak benar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, maka kita anak-anak Tuhan harus berkata-kata dengan baik. Terpujilah Tuhan. Semoga adik-adik di rumah mau menjadi anak yang baik dan boleh bersaksi yang benar. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu menjadi terang bagi anak-anak kami dan juga kami guru sekolah minggunya. Tuhan Yesus, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Menjadi anak-anak yang jujur, menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami dan juga orang tuanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo Karista. Kak Ii. Lagi ngapain sih Kak? Aku lagi ngafalin ayat hafalan minggu ini. Oh iya, ayat hafalan. Aku belum hafal nih Kak. Kak Iis belum hafal ya? Belum, sama teman aku nih Kak. Temennya? Katriana sini Kak. Oh iya Kak Ii, Katriana. Kak, aku juga mau denger dong Kak. Mau ya? Iya Kak. Oke, kita sama-sama ya, sama adik-adik sekolah minggu Resort Cililitan yang ada di rumah. Coba sebelum kita membuka ayat hafalan, ambil dulu ayat Alkitabnya, ambilkan Alkitabnya, baru kita sama-sama buka kitab kita ya. Oke? Sudah disiapkan adik-adik? Oke. Sekarang kita buka Alkitabnya ya. Untuk adik-adik yang belum bisa buka Alkitab, minta bantuan papa mamanya atau kakak abangnya di rumah. Oke? Oke Kak. Oke. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 12 Ya. ayat 17. Oke, apakah isinya Kak? Ya, Amsal 12 ayat 17 berbunyi, ayo dengerin ya kakak-kakak ya. Siap. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Oh gitu. Iya. Oke Kak, kita Sudah? bisa kayaknya ya Kak. Sudah kita coba bisa? deh Kak. Ayo Kak. Adik-adik di rumah sudah bisa? Adik-adik sudah hafal kan? Ayo sekarang sama-sama kita ulang ya. Bersama kakak-kakak sekolah minggu. Kita ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Oke adik-adik, selamat menghafal. Halo adik-adik kelas balita dan kelas kecil. Sekarang saatnya kita aktivitas kelas. Kita akan membuat kartu ucapan seperti ini. Di dalamnya seperti ini ya. Bisa kita isi ayat hafalan atau kartu ucapan untuk mama papahnya. Kita mulai aja ya. Alat-alat yang perlu dipersiapkan adalah ada karton berukuran 21 cm dikali 16 cm. Lalu kertas HVS berukuran 19 cm dikali 14 cm. Kemudian
Karton yang sudah dipotong kecil berukuran 9 cm dikali 3 cm. Lalu kita siapkan gunting, kemudian lem kertas, dan kertas origami. Pertama-tama kita buat dulu ya, ada bentuk hati dari kertas origami. Kertas origami bisa kita lipat menjadi 2 seperti ini. Lalu dilipat lagi. Sudah, kita bentuk love atau hati. Seperti ini. Kita buat dari berbagai macam warna ya. Setelah itu, karton kita lipat menjadi 2, menjadi seperti ini. Kemudian kurang lebih 2 cm dari bawah kita gunting kurang lebih 5 cm ya. Kasih jarak lagi 3 cm, kita gunting lagi kurang lebih 5 cm. Sudah. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Kita lipat. Jadinya seperti ini. Kita lipat. Sudah adik-adik? Sudah ya. Kemudian karton kecilnya kita lipat menjadi 2. Kita potong ujungnya seperti ini. Lalu bawahnya bisa kita potong lagi ya. Seperti ini. Kita bagi menjadi 2. Jadi seperti ini ya adik-adik. Kemudian kita lipat lagi. Seperti ini ya. Dilipat. Lalu bagian belakangnya, bagian sini, dalamnya kita kasih lem. Kemudian bagian sini kita tempel ya. Seperti ini ya adik-adik. Kita buat satu lagi. Kita lem. Adik-adik boleh dibantu ya sama mama papanya, sama kakak, sama abang. Oke, sudah jadi. Lalu kita hias ya. Kakak mau pakai warna hijau. Coba perhatikan. Ditempel di sini ya. Kita buat warna-warni.
seperti ini ya. Kita buat lagi sebelahnya. Ada merah. Boleh ya dibuat bentuk hatinya sesuai warna kesukaan adik-adik. Sudah. Sudah ya. Lalu setelah ini kita buat penutup belakangnya menggunakan kertas HPS berukuran 19 cm dikali 14 cm. Kita lipat menjadi 2. Lipat ya menjadi 2. Kemudian kita kasih lemnya. Lalu kita tempelkan. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita hias bagian depannya. Boleh ya dibikin foto adik-adik juga boleh ditempel di sini. Foto mama papa, kakak, abang, opung juga boleh. Hanya untuk hiasan ya. Bisa bentuk hati, bisa bentuk bintang juga boleh. Oke. Sudah jadi ya, adik-adik bisa tulis di sini ayat hafalan atau kartu ucapan untuk mama papanya. Oke? Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Adik-adik, waktunya mengumpulkan persembahan. Mari disiapkan persembahannya adik-adik sambil mengangkat pujian. Aku bawa, aku berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada
terimalah oh Yesus persembahan ini. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Terimalah oh Yesus persembahan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala bangsa yang ada di dunia. Bapa, kami telah melakukan kebaktian kami pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena kami boleh berkebaktian walaupun kami dari rumah Bapa. Berikan kesehatan kepada anak-anak sekolah minggu kami Bapa. Berikan kelancaran buat semuanya. Tuhan Yesus yang baik, kami akan menyudahi kebaktian kami ini Bapa. Berkati kami, lindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, hanya kuasa-Mu yang melingkupi kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torangganup, seng boy dalan kon nami, salakana torsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa